Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Julie di Wisdom and Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke-10 saham ini secara berurutan dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat, silahkan ya klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Untuk teman-teman yang tertarik bergabung atau mencoba tools dan trading system Wisdom and Invest, maka kita lagi ada promo spesial nih, promo 12-12. Teman-teman bisa pilih bonusnya sendiri. Ada yang ekstra 12 hari membership atau yang gratis 2 bulan membership atau gratis 12 hari untuk satu teman atau kerabat Anda. Promo ini akan berlaku sampai 12 Desember ya. Jadi bila teman-teman tertarik, silahkan langsung hubungi admin di Telegram dengan ID win_admin atau di WhatsApp dengan nomor yang di bawah ini. Jumat ini kita juga akan ada acara nih, yaitu live ya. Kita akan live di YouTube yang ini juga dari Michael Yoh dan saya sendiri Julia Tilly. Kita akan membahas technical analysis ala Mars dan Venus. Mars dan Venus di sini bukan planet-planet ya, tapi maksudnya Mars itu melambangkan pria dan Venus itu melambangkan wanita. Jadi kita membahas technical analisa dari sisi pria dan wanita. Kita akan live membahas ini, jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk bergabung, silakan hadir di YouTube ini tanggal 11 Desember hari Jumat jam 7 malam. Jadi kita akan ngobrol secara live. Chart yang saya gunakan ini adalah trading system dari Wisdom and Invest. Jadi dia udah ada sinyal-sinyal beli dan jualnya ya, berupa segitiga hijau dan merah. Bagi teman-teman yang belum menggunakan trading system WIN itu nggak apa-apa, nanti kita akan bahas juga menggunakan indikator MACD dan stokastik. Jadi teman-teman juga bisa menganalisa secara mandiri. Untuk teman-teman yang tertarik mempelajari chart WIN secara lebih detail, maka silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah. TOWR ini sudah lama ya keluar segitiga merah, yaitu sinyal untuk exit atau sell. Jadi statusnya di sebelah kiri juga sudah none, artinya tidak ada posisi lagi. Pixelnya merah dua-duanya itu artinya tidak oke, dan momentumnya juga sudah semakin melemah. Chart yang ini menggunakan indikator MACD dan stokastik. Mari kita cek untuk indikatornya dulu. TOWR. MACD-nya ini juga sudah tidak oke ya. MACD-nya dead cross dan stokastiknya juga dia sudah dead cross dan semakin menurun. Jadi dari indikator MACD dan stokastik juga memang sudah tidak oke lagi. Supportnya kita bisa gunakan support yang ini adalah support weekly 1015 dan si tower ini juga si tower sedang berjuang ya, bertahan di MA20. MA20 itu yang ini si garis biru MA20. Jadi kita bisa wait and see dulu apakah nanti di lusa, karena besok libur ya, apakah dia lusa akan mantul atau enggak. Kalau dia tidak mantul maka potensinya dia akan segera ke support weekly-nya yaitu 1015 tadi. Resistnya kita bisa gunakan resist weekly-nya juga yaitu di sini 1065, di atasnya juga ada resist kembali yaitu 1085. Jadi secara teknikal TOWR ini sebetulnya masih belum oke ya, tapi kalau teman-teman ingin atau tertarik untuk entry di saham TOWR ini, maka sebaiknya wait and see dulu dan lihat apakah dia berhasil mantul di area-area supportnya. Kalau dia berhasil mantul, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Tapi jangan lupa sifatnya spekulatif buy, maka teman-teman sebaiknya money management. Untuk ITMG ini sinyal buy-nya sudah lama sekali. Buy-nya di sini ya, di segitiga hijau. Statusnya masih hold dengan profit 80%. Bagi teman-teman yang sudah profit, maka tinggal pasang trailing stop-nya. Untuk momentumnya sendiri dia sudah mulai berubah. Dia berubah menjadi biru tua ya dan mulai melemah. Jadi ada potensi dia akan reversal atau dia akan koreksi-koreksi dulu.
MACD-nya sebetulnya masih menanjak, tapi ini mulai agak mau menutup ya. Dari stokastik sendiri dia sudah dead cross duluan memang, tapi dia berada di area overbought. Untuk saham-saham yang strong uptrend memang ada kecenderungan dia akan bergerak terus di area overbought-nya. Jadi itu sebetulnya masih aman, masih oke. Kecuali kalau si ITNG ini MACD-nya mulai dead cross atau stokastiknya mulai turun ke bawah 80. Nah itu jadi tidak oke lagi. Tapi bagi teman-teman yang sudah punya maka tinggal dijaga aja pakai trailing stop. Bagi yang baru mau entry maka kita bisa cari lagi area-area supportnya. Supportnya bisa kita gunakan support weekly. Ini juga ada MA8-nya ya. MA8 itu bisa digunakan juga sebagai support. Sini support weekly-nya yaitu 13.800 sampai 13.625. Kalau misalnya sampai dia breakdown dari 13.625-nya itu, maka sebaiknya exit dulu, lalu pantau kembali di area support berikutnya. Jadi paling enggak dia harus mampu mantul di MA20-nya ya. Kalau dia tidak mampu mantul di MA20, artinya dia sudah tidak uptrend lagi. Resistnya ada di resist yang paling atas ini, yaitu 15.700. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa wait and see di area supportnya, misalnya di MA8-nya atau support weekly-nya. Mudah-mudahan dia mantul di area sana, lalu testing kembali resistnya di 15.700. Untuk WSBP, sinyal entry-nya ini sejak di sini ya, sejak dia naik ke atas garis win, statusnya masih hold dengan profit 7,2%. Pixelnya ini merah satu, yang bagus itu sebetulnya hijau dua-duanya. Momentumnya juga sudah mulai agak melemah ya. Tapi mudah-mudahan dia mampu bertahan di atas garis win line. Selama dia mantul di atas garis win line itu artinya dia masih oke. MACD-nya masih menanjak walaupun agak menutup tapi masih oke. Stokastiknya juga walaupun dia sudah dead cross tapi di area overbought. Jadi masih agak oke juga karena dia memang ada koreksi-koreksi dikit ya. Kecuali dia sudah mulai turun ke bawah 80-nya atau dia mulai MACD-nya dead cross. Jadi itu agak kurang oke. WSBP supportnya bisa kita gunakan support MA8 yaitu yang garis ungu. MA8 ya. Kira-kira itu ada di 230. Support selanjutnya itu ada support weekly di area 220. Jadi mudah-mudahan dia mampu bertahan di MA8-nya seperti di sini ya. Selama dia mampu bertahan di atas MA8 itu artinya dia masih uptrend. Minimal dia harus mampu mantul di MA20-nya. Jika dia mampu mantul di MA20 artinya dia masih uptrend, tapi kalau dia sampai breakdown dari MA20 artinya sudah tidak oke lagi. LPPF, sinyal entry-nya ini sudah lama ya, sinyal buy di segitiga hijau. Statusnya masih hold dengan profit 54,2%. Pixelnya hijau-hijau itu bagus, momentumnya juga. Saya lihat momentumnya ini mulai oke ya, menjadi biru Ben Hur lagi. Jadi LPPF ini juga dia sudah mulai mendekati MA200-nya. MA200 ini bisa digunakan sebagai resist juga ya. Jika dia mampu breakout dari MA200, maka itu artinya oke banget. MACD-nya LPPF masih menanjak, masih membuka, ini artinya oke. Stokastiknya juga golden cross dan membuka ke atas, itu artinya oke. Supportnya ini bisa digunakan sebagai support. Hari ini dia breakout resist weekly ya di 1365, itu adalah support. Support selanjutnya kita bisa gunakan MA8-nya yaitu di 1300. Jadi seperti di sini, selama si LPPF masih bertahan di atas MA8 maka artinya itu oke banget. Apalagi dia baru breakout ya dari resist 1365-nya itu. Cuma saat dia breakout ini volumenya agak kurang sih ya, masih di bawah rata-rata, tapi mudah-mudahan dia masih mampu bertahan, minimal bertahan di atas support 1365-nya.
Karena indikatornya masih oke, masih bagus, baik stokastik maupun MACD-nya, mudah-mudahan dia mampu melanjutkan kenaikannya ke atas. Bagi teman-teman yang sudah profit, maka tinggal pasang trailing stop-nya. Bagi yang baru mau entry, maka bisa menunggu ya di area supportnya, baik support weekly maupun di EMA 8-nya. Untuk TINS, karena dia berada di atas garis win line, itu sebetulnya oke ya. Dan pixelnya juga dua-duanya hijau, itu oke. Momentumnya juga semakin menanjak ke atas. Jadi TINS overall masih oke. MACD-nya masih menanjak dan dia kembali lagi golden cross, membuka ke atas, itu oke. Stokastiknya juga dia mulai golden cross, itu artinya oke. Supportnya kita bisa gunakan, ini ada support weekly 1240, juga EMA 8-nya. EMA 8 yang garis ungu ya, angkanya itu ada di sekitar 1195, itu bisa menjadi support juga. Mudah-mudahan ini karena indikatornya MACD maupun stokastiknya masih bagus, jadi mudah-mudahan nanti dia bisa testing kembali area resistnya di atas sini. Resistnya yaitu 1365. Bagi teman-teman yang sudah profit, maka tinggal pasang trailing stopnya. Bagi yang baru mau entry, maka bisa entry di area-area support yang tadi saya sebutkan di 1240 maupun 1195, atau teman-teman gunakan money management ya. APLN hari ini muncul segitiga merahnya, statusnya adalah sell dengan profit 58,3%. Jadi belinya di sini, jualnya di sini, total profitnya segini ya. Sell dalam keadaan profit. Bagi teman-teman yang sudah kena trailing stopnya juga, maka happy cuan. Untuk pixelnya ini merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya juga memang sudah mulai melemah ya. MACD-nya ini sudah mulai menutup, ada potensi akan dead cross. Stokastiknya juga dia sudah turun ke bawah 80 ya. Ini yang titik-titik atas itu adalah garis 80. Stokastiknya juga sudah dead cross. Di sini warna birunya ada di atas, itu artinya dia sudah dead cross. Supportnya dia memang pas lagi berada di area support EMA 8. Di bawahnya itu juga ada support weekly area 165. Karena indikatornya sudah kurang oke, ini kelihatannya juga dia sedang bergerak sideways. Areanya yang tadi ini ya, di area support dan resistnya yang ini, jadi 165 sampai 195 itu menjadi range areanya. Ada potensi dia akan bergerak sideways dulu. Untuk teman-teman yang ingin spekulatif, bisa spekulatif buy di area supportnya, lalu sell on strength. Tapi kalau dia sampai breakdown dari area support 165-nya itu, maka sebaiknya exit dulu ya. Baru nanti pantau kembali di area support selanjutnya, yaitu MA20-nya di 154. TOTL ini tidak liquid ya. Kita cek dari total transaksinya, tertulis di sebelah kiri sini, yaitu 2,23 miliar. Minimal sebaiknya dia berada di atas 4 miliar. Jadi kalau di bawah itu dia agak kurang liquid dan dia high risk. High risk dan tidak liquid. Untuk teman-teman yang baru mulai belajar trading, maka saya tidak menyarankan untuk entry di saham-saham seperti ini. Sebaiknya sebelum membeli sesuatu saham, sebaiknya teman-teman cek dulu apakah dia liquid. Jadi kalau tidak liquid, ada potensi teman-teman bisa beli, tapi akhirnya nanti nggak bisa jual. Walaupun dia tidak liquid, di sini sudah muncul segitiga hijaunya. Jadi ini secara teknikal ya, ini buy system. Secara teknikal buy system, dia memang sudah muncul sinyal segitiga hijaunya itu sudah sejak lama. Statusnya dia hold dengan profit 34%. Pixelnya itu merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya, tapi momentumnya ini sudah mulai agak berkurang. Jadi sekali lagi saya info ke teman-teman bahwa ini adalah saham yang high risk. Untuk teman-teman yang baru belajar trading, maka sebaiknya tidak entry di saham-saham seperti ini. MACD-nya untuk TOTL ini sudah mulai menutup, ada potensi bisa dead cross. Stokastiknya juga sudah tidak oke karena dia turun ke bawah 80 ya.
dan dia dead cross. Ini karena warna birunya ada di atas. Supportnya bisa menggunakan support weekly. Ada support weekly di 378 sekaligus ada support EMA 8. Itu juga di dekat EMA 8. Jika dia breakdown dari EMA 8, ada potensi dia akan ke MA 20-nya. MA 20 di 350. Sekali lagi saya ingatkan bahwa TOTL ini tidak liquid dan sangat high risk. Jadi untuk teman-teman yang sudah profit, maka jangan lupa pasang trailing stopnya. Bagi yang baru mau entry, maka saya ingatkan sekali lagi bahwa saham ini sudah tidak oke, tidak liquid. Jadi mendingan teman-teman cari aja saham-saham lain yang masih liquid. Untuk ASII, segitiga hijaunya muncul sejak kemarin di sini ya. Sinyal buy, statusnya masih hold dengan profit 1,2%. Pixelnya merah 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya sendiri, ini sebetulnya belum ada momentum biru-biru ya. Jadi masih ada potensi dia bergerak sideways dulu. Untuk saham-saham yang bergerak sideways, maka sebetulnya segitiga hijau dan merahnya ini bisa kita abaikan. Kita gunakan strategi lain, yaitu buy on support dan sell on strength. MACD-nya sebetulnya masih belum oke ya, karena dia belum golden cross. Walaupun dia sudah menutup, masih ada potensi dia bisa turun lagi ke bawah. Stokastiknya sendiri kemarin itu memang sudah sempat golden cross, jadi waktu itu bisa spekulatif buy ketika stokastiknya itu golden cross. Jadi di sebelah sini ya, golden cross-nya yaitu ketika dia berada di area support. Jadi ketika di candle yang ini nih, itu teman-teman sebetulnya bisa spekulatif buy. Tapi karena dia masih kurang oke MACD-nya, maka strateginya itu biasanya buy on support dan sell on strength. Supportnya bisa kita gunakan support 5550 ya. Di bawahnya ada support lagi 5450 atau bahkan support yang ini 5200. Resistnya ada resist yang di sini yaitu 6025. Potensinya kalau dia bergerak sideways, maka ini menjadi area trading range-nya yaitu di 5200 sampai 6025. Bagi teman-teman yang baru mau entry, maka wait and see dulu. Wait and see sampai dia berada di area support ya. Jadi strateginya saya ingatkan sekali lagi adalah buy on support dan sell on strength. Kecuali dia berhasil breakout area resistnya yang 6025 ini disertai dengan volume. Jadi kalau dia breakout disertai volume, ada potensi dia melanjutkan kenaikannya ke atas. CTRA ini sudah beberapa candle kemarin, dia muncul segitiga merah, jadi exit di sebelah sini ya. Statusnya sudah non, artinya tidak ada posisi lagi. Pixelnya juga sudah tidak oke, itu sudah lama ya, dia merah-merah dua-duanya. Yang oke adalah hijau-hijau. Momentumnya juga sudah tidak ada, dia berupa titik-titik pink, jadi ada potensi dia bergerak sideways. MACD-nya ini sudah dead cross, sudah tidak oke. Stokastiknya juga dia sudah dead cross dan menghadap ke bawah, artinya tidak oke. Supportnya kita bisa gunakan support weekly di sebelah sini 875. Mudah-mudahan dia mantul di area sana ya. Untuk teman-teman yang sudah exit kemarin-kemarin bisa pantau lagi di area-area supportnya. Mudah-mudahan dia bergerak sideways dulu dengan range area 875 sampai di resist yang sebelah sini, resist 980. Jika dia jebol dari support 875-nya, maka ada potensi dia akan ke support selanjutnya, yaitu di sini ada support 845 dan support 810. Jika teman-teman baru mau entry, maka sebaiknya menunggu dulu ya sampai dia mantul di area supportnya. Kalau dia tidak mantul dari area supportnya, maka ada potensi supportnya bisa ditembus. Untuk PPRO, ini entry-nya sudah sejak lama, sinyal segitiga hijaunya di sebelah sini. Entry, statusnya masih hold dengan profit 122%.
luar biasa. Bagi teman-teman yang telat ikutan mungkin masuk di sebelah sini, itu masih lumayan ya, profitnya masih 100%. Maka teman-teman jangan lupa pasang trailing stopnya. Pixelnya masih hijau-hijau, itu masih bagus. Untuk momentumnya sendiri memang dia hari ini berubah menjadi biru tua. Ada potensi reversal, ini juga ekornya panjang sekali. Jadi ada potensi dia bisa koreksi dulu seperti di sebelah sini ya. Sebelah situ. Selama dia masih bertahan di atas garis win line itu sebetulnya masih oke. Jadi mudah-mudahan dia bisa tertahan di garis win line-nya ini. MACD-nya masih oke, masih membuka, stokastiknya juga masih menanjak walaupun sudah mulai menutup ya, jadi ada potensi dead cross, tapi selama dia masih bertahan di atas EMA8 itu masih oke. Ini EMA8-nya juga sekaligus ada support weekly ya di 106. Jadi mudah-mudahan dia bertahan di atas 106 ini dan berpotensi untuk testing resistnya kembali. Ini di atas ada resist ya di area 125 sampai 128. Komposit kita masih seperti analisa saya yang kemarin. Pixelnya masih hijau-hijau, masih bagus, dan dia masih membuat higher high ya, masih oke. Momentumnya juga masih menanjak perlahan tapi pasti. Walaupun hari ini jatuhnya jadi candle merah. Jadi memang karena besok bursa libur ya, jadi hari ini agak kurang bergairah. Tapi teman-teman yang berhasil menangkap saham-saham bagus masih bisa profit juga hari ini. Komposit kita MACD-nya masih bagus, masih menanjak. Stokastiknya juga kita bisa lihat ya, ketika dia strong uptrend dia bergerak terus di area overbought, itu masih oke. Selama MACD-nya belum dead cross dan menghadap ke bawah ataupun stokastiknya memotong 80 ke bawah, itu sebetulnya masih oke ya. Ini bisa kita lihat memang indeks kita lagi pas-pas berada di area resist ya. Jadi mudah-mudahan dia mampu bertahan. Kalaupun dia koreksi, mudah-mudahan koreksinya nggak banyak-banyak, bertahan di atas EMA8. Jadi teman-teman manfaatkan ya. Setiap kali dia koreksi, teman-teman bisa buy on weakness. Tentu belinya juga saham-saham yang benar ya, saham-saham yang masih ada potensi untuk uptrend dan naik kembali ke atas. Ataupun saham-saham yang masih ada momentum dan masih mampu naik juga ke atas. Jangan membeli saham-saham yang sedang downtrend. Caranya bagaimana? Untuk member-member yang sedang menonton YouTube ini, maka teman-teman manfaatkan ya fasilitas screener dari Wisdom and Invest. Dari screener itu teman-teman bisa mencari saham-saham yang sedang stokastiknya golden cross ataupun yang masih ada momentumnya. Ini chart weekly kita, chart weekly IHSG ya, chart weekly IHSG. Ini bisa kita lihat bahwa dia sudah breakout dari sini, support resistnya sekarang menjadi support di 5767. Secara weekly stokastik dan MACD-nya masih oke. Stokastiknya memang berada di area overbought, tapi mudah-mudahan bergerak seperti di sini ya. Jadi seperti di area sini. Mudah-mudahan indeks kita mampu ke area resist selanjutnya, yaitu di area 6.000-an ke atas. Ini mudah-mudahan. Di sebelah sini ada resist, jadi memang indeks kita sedang pas-pas di sini ya. Lagi berada di area resist. Jadi kalaupun dia koreksi ke 5767 di area garis yang di sini, area support sini, maka itu sebetulnya masih koreksi sehat. Dan teman-teman bisa manfaatkan setiap koreksi itu untuk buy on weakness. Jangan lupa cari saham-sahamnya yang bagus ya, bukan yang downtrend. Kalau bisa usahakan cari saham-saham yang masih berada di atas EMA8, dia koreksi sehat dan masih ada momentumnya. Sekian dari saya, jangan lupa di hari Jumat ini silakan hadir di YouTube. Kita akan live bareng-bareng dengan Michael Yoh jam 7 malam. Semoga yang saya sampaikan malam ini juga bermanfaat untuk teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa ya klik tombol share dan bagikan ke teman-temannya agar bisa ikutan profit dan belajar juga. Semoga teman-teman sehat selalu dan bisa profit selalu. Sampai jumpa di video berikutnya dan sampai jumpa di hari Jumat malam ini ya. Thank you.